Bayangkan sebuah dunia di mana lonceng kematian berbunyi di setiap hari. Jalan-jalan kota dipenuhi oleh mayat, rumah-rumah dikunci dari luar. Karena apa? Karena seluruh keluarga di dalamnya telah meninggal dunia. Dan orang-orang hidup dalam ketakutan, bahkan untuk menyentuh keluarganya nih geng, keluarga sendiri itu tidak mampu. Inilah dunia pada abad ke-14 ketika manusia menghadapi salah satu bencana terbesar dalam sejarah. Inilah dia pembahasan kita pada kali ini, Black Death atau Maut Hitam. Saksikan sampai selesai, mari kita sama-sama menggali masa, memahami dunia melalui fakta sejarah yang ada. Sekitar tahun 1347, kapal-kapal dagang mulai berlayar dari Asia menuju ke Eropa melalui jalur perdagangan internasional. Namun, geng, kapal-kapal itu tidak hanya membawa yang namanya sutra ataupun rempah-rempah dan bahkan emas. Mereka juga membawa sesuatu yang jauh lebih mematikan daripada itu semua, yakni bakteri Yersinia pestis. Nah, geng, bakteri ini hidup pada kutu yang menempel di tubuh tikus hitam. Nah, awal-awal bakteri ini asalnya dari tikus nih, geng. Tikus-tikus tersebut berkembang biak di kapal dagang dan pelabuhan yang kotor. Ketika kapal tiba di kota, termasuk kota-kota besar di Eropa, wabah mulai menyebar tanpa bisa dihentikan. Awalnya, masyarakat tidak memahami apa yang sedang terjadi pada saat itu. Orang-orang tiba-tiba mengalami demam yang cukup tinggi waktu itu. Tubuh melemas, muntah darah, dan muncul benjolan hitam besar di leher, ketiak, atau di dekat paha. Benjolan itu disebut buboes, dan menjadi simbol mengerikan dari wabah tersebut. Nah, dalam hitungan hari, korban banyak meninggal. Ketakutan menyebar lebih cepat daripada penyakit itu sendiri. Di abad pertengahan, ilmu kedokteran masih sangat terbatas nih, geng. Banyak orang percaya wabah ini adalah kutukan ataupun musibah yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia. Ada yang menyalahkan udara buruk, ada yang percaya posisi bintang menjadi penyebabnya, bahkan ada kelompok masyarakat yang dijadikan kambing hitam dan diburu karena dianggap membawa penyakit ini. Namun, pada kenyataannya, dunia sedang menghadapi pandemi biologis terbesar pada zamannya. Pada abad ke-14 nih, guys. Nah, dalam waktu sekitar 5 tahun saja, Black Death diperkirakan membunuh antara 75 hingga 200 juta manusia di seluruh dunia. Nah, sebagai gambaran buat kalian nih, geng, 200 juta korban jiwa itu hampir setara dengan gabungan seluruh penduduk Jerman, Prancis, dan juga Inggris Raya pada saat ini. Nah, coba bayangkan, 3 negara besar Eropa hilang seluruh penduduknya. Hilang nih, geng. Nah, itulah skala mengerikannya dari Black Death ini. Nah, di Eropa sendiri, hampir setengah populasinya itu dapat dikatakan musnah. Kota-kota menjadi kosong, desa-desa hilang dari peta, dan banyak ladang terbengkalai karena tidak ada lagi petani yang hidup untuk menggarapnya. Dari beberapa catatan sejarah bahkan menggambarkan bagaimana gerobak pengangkut mayat berjalan dari setiap pagi untuk mengambil tubuh-tubuh manusia yang telah meninggal dalam waktu semalaman gitu. Tidak ada vaksin, tidak ada antibiotik seperti sekarang, dan tidak ada rumah sakit modern yang mampu untuk menangani proses ataupun penyakit ini.
Nah, menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Ecology dan Evolution pada tahun 2022, dampak pandemi Black Death ternyata tidak sama di setiap wilayah Eropa. Ada daerah yang benar-benar lumpuh karena kematian massal, tetapi ada juga wilayah yang mampu bertahan dan tidak mengalami yang namanya kehancuran besar di seperti wilayah lainnya. Ini membuktikan bahwa Black Death bukan sekedar wabah biasa yang menyapu semua tempat dengan tingkat kehancuran yang sama. Para ilmuwan modern menemukan bahwa kondisi lingkungan, budaya dari masyarakat, iklim, hingga sistem ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap tingkat penyebaran dari penyakit tersebut. Nah, dapat kita pahami bahwasanya pada masa dahulu itu cara orang berdagang yaitu dengan cara berlayar. Nah, dari kapal tersebutlah penyakit tersebut, virus tersebut menyebar. Nah, kalau sekarang kan udah muncul namanya pesawat. Nah, paling cepat menyebar dari pesawat itu ya. Untuk membuktikannya, para peneliti menggunakan metode yang sangat unik dan juga canggih. Mereka menganalisis serbuk sari tumbuhan kuno yang tersimpan di lapisan tanah selama ratusan tahun. Dari serbuk sari itu, ilmuwan dapat mengetahui apakah suatu wilayah mengalami penurunan aktivitas pertanian secara drastis setelah pandemi tersebut terjadi. Nah, mengapa pertanian itu penting? Karena ketika terlalu banyak penduduk meninggal nih, geng, ladang dan juga kebun akan terbengkalai. Jika suatu daerah menunjukkan penurunan besar dalam aktivitas pertanian, itu menjadi tanda bahwa wilayah tersebut kemungkinan kehilangan populasi dalam jumlah sangat besar akibat dari Black Death. Namun, hasilnya mengejutkan. Beberapa wilayah di Eropa ternyata tidak menunjukkan penurunan aktivitas pertanian yang terlalu signifikan. Artinya, ada masyarakat yang mampu bertahan lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Nah, para peneliti kemudian menyimpulkan bahwa faktor geografis, kepadatan penduduk, pola perdagangan, hingga kualitas sanitasi kemungkinan menjadi penentu utama tingkat kematian dari virus Black Death ini. Wilayah perdagangan padat dengan mobilitas manusia tinggi cenderung mengalami dampak paling parah nih, geng. Sementara daerah yang lebih dapat kita katakan terpencil atau memiliki interaksi dagang lebih sedikit relatif mampu memperlambat penyebaran dari wabah tersebut. Nah, manusia saat itu benar-benar tidak siap. Namun, di balik kehancuran besar itu, Black Death justru mengubah arah sejarah dari dunia. Karena terlalu banyak pekerja meninggal, para bangsawan kehilangan tenaga kerja murah mereka. Sistem feodalisme perlahan melemah dan struktur ekonomi di Eropa berubah drastis. Banyak sejarawan percaya pandemi ini menjadi salah satu pemicu lahirnya dunia modern. Nah, geng, kalian pikir Eropa itu dulu seperti sekarang nih, geng? Masuk jajaran wilayah-wilayah dengan sanitasi terbaik dan kota-kota yang terbersih seperti layaknya Denmark dan juga seperti kota-kota England gitu, Inggris gitu. Yang enggak, pada abad pertengahan banyak kota di Eropa justru dipenuhi oleh yang namanya sampah. Limbah manusia dibuang langsung di tengah jalan. Tikus berkembang di mana-mana dan air bersih sangat sulit untuk didapatkan, sangat terbatas nih, geng, air bersih. Kondisi inilah yang membuat wabah seperti Black Death menyebar begitu cepat dan mematikan untuk jutaan orang manusia. Pandemi Black Death diperkirakan berasal dari wilayah dekat Tiongkok yang kemudian menyebar melalui jalur sutra, serta jalur perdagangan laut lainnya. Ketika aktivitas perdagangan dunia sedang berkembang pesat pada abad ke-14, kapal-kapal dagang tanpa disadari menjadi pembawa maut. Tikus dan juga kutu yang membawa bakteri Yersinia pestis berpindah dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, menyebarkan penyakit ke berbagai pusat perdagangan yang ada di dunia. Salah satu wilayah yang mengalami dampak paling besar di luar Eropa adalah Mesir. Pada tahun 1347,
wabah mencapai kota Alexandria melalui jalur perdagangan Laut Hitam dan Konstantinopel. Catatan sejarah dari Al-Makrizi menggambarkan bagaimana sebuah kapal penuh mayat hanyut ke pelabuhan Alexandria. Beberapa pelaut yang masih hidup segera meninggal setelah tiba, dan sejak saat itu Mesir mulai memasuki masa kelam pandemi Black Death. Nah, geng, pengembara Muslim terkenal yaitu Ibnu Battuta juga menuliskan pengalamannya ketika wabah melanda wilayah Timur Tengah. Saat berada di Aleppo pada tahun 1348, ia mendengar laporan dari Gaza bahwa lebih dari 1.000 orang meninggal setiap hari akibat dari penyakit tersebut. Korban mengalami pembengkakan di leher, paha, dan ketiak seperti yang saya sampaikan tadi, disertai dengan muntah darah serta gangguan pernapasan yang cukup parah. Mereka yang mulai batuk darah biasanya meninggal hanya dalam hitungan jam. Nah, selain di Mesir nih, geng, pandemi juga menghancurkan wilayah Suriah, Palestina, wilayah Anatolia, hingga sebagian besar dunia Islam. Nah, Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah menggambarkan pandemi ini sebagai bencana yang menghancurkan peradaban timur dan juga barat sekaligus. Sekaligus nih, bangsa peradaban besar di barat nih, dan peradaban besar di timur hancur sekaligus karena satu wabah Black Death ini, geng. Nah, ia menulis bahwa kota-kota menjadi hancur, kosong, jalan-jalan tuh lumpuh total gitu, perdagangan lumpuh, dan negara-negara melemah karena kehilangan begitu banyak penduduknya. Di Timur Tengah, dampak Black Death tidak hanya berupa kematian massal, tetapi juga kehancuran ekonomi dan juga pertanian. Sistem irigasi Mesir yang bergantung pada tenaga manusia mulai rusak karena terlalu banyak pekerja meninggal dunia. Sawah dan ladang terbengkalai, produksi pangan menurun, dan perdagangan mengalami kemerosotan besar. Penelitian yang dikutip dalam jurnal tersebut menyebutkan bahwa populasi Mesir terus menurun hingga akhir abad ke-15 akibat dari wabah yang terus berulang. Pandemi ini juga mengubah pola kehidupan masyarakat Muslim. Para ulama dan juga cendekiawan mulai menulis kitab tentang wabah, karantina, pengobatan, dan cara menghadapi yang namanya pandemi. Ibnu Hajar al-Asqalani menulis kitab Badz Ma'un fi Fadli Tahun setelah kehilangan anggota keluarganya akibat dari wabah tersebut. Dalam kitab tersebut dijelaskan pentingnya isolasi wilayah, pengobatan, dan menjaga masyarakat agar tidak memperluas penyebaran dari penyakit. Nah, yang menjadi menarik nih, geng, konsep dari karantina sebenarnya telah dikenal dalam tradisi Islam jauh sebelum dunia modern mengenalnya. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa masyarakat dilarang memasuki wilayah yang terkena wabah dan tidak boleh keluar dari wilayah tersebut untuk mencegah penyebaran dari penyakit. Nah, geng, prinsip ini kemudian mirip dengan konsep lockdown dan pembatasan sosial yang diterapkan dunia modern pada saat pandemi COVID-19 kemarin ya, geng. Sejak saat itu, manusia mulai memikirkan pentingnya kebersihan dari kota, sistem karantina, dan pengawasan kesehatan dari masyarakat. Bahkan konsep isolasi kapal selama 40 hari di pelabuhan yang kemudian dikenal sebagai kuarantin lahir dari masa wabah ini. Namun pertanyaan besar muncul, apakah Black Death benar-benar telah hilang? Jawabannya belum sepenuhnya. Penelitian modern menunjukkan bahwa bakteri Yersinia pestis masih ada hingga saat ini. Penyakit pes masih ditemukan di beberapa wilayah dunia seperti Madagaskar, Mongolia, Afrika, bahkan sebagian dari Amerika Serikat. Bedanya, dunia modern telah memiliki antibiotik dan juga teknologi medis yang jauh lebih maju, sehingga wabah dapat dikendalikan sebelum berubah menjadi bencana global seperti di abad pertengahan.
Nah, meski begitu, sejarah membuktikan bahwa ancaman pandemi tidak pernah benar-benar berakhir. Berabad-abad setelah Black Death, dunia kembali diguncang wabah-wabah besar seperti flu Spanyol pada tahun 1918, SARS, Ebola, hingga COVID-19. Ya, belakangan ini ya. Pandemi modern memperlihatkan sesuatu yang sangat mirip dengan Black Death, yaitu ketakutan massal. Ketakutan global nih, geng. Nah, perbedaannya hanyalah dari teknologi. Jika dahulu wabah menyebar lewat kapal dagang selama berbulan-bulan, kini penyakit dapat berpindah antara wilayah hanya dalam hitungan dari jam nih, geng, melalui pesawat dan juga mobilitas manusia modern. Globalisasi membuat dunia semakin terhubung, tetapi juga semakin rentan terhadap ancaman dari wabah baru. Saat virus COVID-19 ataupun COVID-19 melanda, dunia seakan mengulang bayangan masa Black Death. Kota-kota besar mendadak sepi, rumah sakit penuh, ekonomi lumpuh, dan masyarakat hidup dalam yang namanya ketakutan. Nah, menjadi menarik nih, geng. Setelah pandemi berakhir, dunia kembali dikejutkan dengan munculnya berbagai ancaman penyakit lain. Baru-baru ini nih, geng, muncul. Salah satunya hantavirus. Nah, bagi kalian yang belum tahu nih, geng, info terbaru bahwasanya hantavirus adalah virus yang menyebar melalui tikus dan juga hewan penggerak. Tikus lagi, Black Death. Tikus, tapi COVID bukan ya. Sekarang antivirus, tikus juga, geng. Nah, kalian semua harus hati-hati nih, gengs, dengan virus yang satu ini. Kabarnya virus ini sudah mulai menyebar di berbagai wilayah di dunia. Meski berbeda jenis penyakit, kemunculan hantavirus menunjukkan bahwa ancaman wabah dari hewan masih menjadi bahaya nyata bagi manusia modern. Namun seperti yang telah aku sampaikan tadi, ada satu hal yang membedakan dunia modern dari abad pertengahan, yaitu ilmu pengetahuan. Kini manusia memiliki laboratorium, vaksin, teknologi genom, sistem kesehatan global, dan komunikasi cepat. Black Death mungkin telah berlalu ratusan tahun yang lalu, tapi ancamannya belum benar-benar hilang. Hari ini, dunia kembali dihadapkan pada penyakit baru seperti hantavirus. Virus yang sama-sama berkaitan dengan hewan penggerak, tikus, dan juga berpotensi memicu ketakutan global jika tidak dikendalikan sejak awal. Memang, teknologi medis manusia jauh lebih maju dibandingkan abad pertengahan. Kita memiliki rumah sakit modern, vaksin, sistem pendeteksi penyakit, dan komunikasi global yang cukup cepat. Namun, sejarah membuktikan bahwa wabah tidak pernah benar-benar lenyap. Ia hanya berubah bentuk mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, manusia modern tidak boleh menganggap pandemi sebagai cerita masa lalu. Menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kesadaran kesehatan, mengurangi penyebaran hoaks, dan mendukung penelitian medis adalah langkah penting agar dunia tidak kembali mengulang tragedi seperti Black Death. Ancaman wabah bisa datang kapan saja, dari mana saja, bahkan dari hal kecil yang sering diabaikan oleh manusia. Dan mungkin saja, ancaman besar berikutnya sedang tumbuh tanpa disadari. Maka belajarlah dari sejarah, karena sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi peringatan untuk masa depan. Nah, geng, jika kalian suka pembahasan mengenai sejarah, misteri, dan juga fakta dunia seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang memahami bahwa dunia tidak pernah benar-benar aman dari yang namanya ancaman wabah. Karena sejarah dunia masih terus berlanjut.